Saran saya kepada Bima Sakti nanti waktu melawan Panama, saudara-saudara, hematlah tenaga, bermainlah dengan efektif, efisien, simple, sesederhana mungkin, tetapi punya daya guna yang bagus. Jangan mengulang kesalahan waktu melawan Ekuador ketika banyak pemain kelelahan. Jangan lagi menggiring bola terlalu sering. Jangan banyak mendribble bola. Umpan. Cari teman yang kosong, cari posisi yang kosong, bola diumpan ke situ, bukan diumpan ke posisi yang ada lawan. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Pasti akan ada yang kita perbincangkan. Pasti akan ada yang kita bahas. Pasti akan ada yang kita ulas, kita analisis, kita bacotin. Dan hari ini, seperti biasa pula, semua akan kita bicarakan tentang sepak bola di Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, di negara-negara jiran, di negara-negara seputaran kita aja lah. Nggak usah jauh-jauh, Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Laos, Myanmar, Brunei Darussalam, Timor Leste, mana lagi? Konoha, Wakanda, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara adil, secara sportif, secara jujur, tanpa ada provokasi, tanpa ada kebencian. Baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting, sopan. Untuk edisi kali ini kita akan menganalisis, kita akan membahas tentang mempreview pertandingan kedua tim nasional Indonesia U17 melawan Panama. Melawan Panama yang pada pertandingan pertama dikalahkan Maroko. Sementara Indonesia bermain imbang dengan Ekuador. Kalau Indonesia bisa dapat poin lagi, saudara-saudara, Indonesia bisa dapat poin lagi, imbang atau menang, peluang lolos ke babak 16 besar terbuka lebar. Sebaliknya, Panama ini butuh menang. Mereka tidak mungkin akan mengulangi kesalahan waktu dikalahkan Maroko. Jadi ini pasti akan menjadi pertandingan yang menarik. Tergantung nanti Bima Sakti bagaimana menerapkan taktik dan strategi supaya para pemain itu tampil lebih bagus lagi, tampil tidak individualistis, tampil secara kolektif, menghemat tenaga, efektif, efisien, dan menghasilkan poin. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita cakap, akan kita bacotin di edisi kali ini, saudara-saudara. Saudara, setelah pertandingan melawan Ekuador yang cukup bersejarah, hasilnya imbang 1-1, dan itu kita harus kasih acungan jempol, kita harus salut, kita harus beri pujian kepada tim nasional Indonesia U17, kepada Garuda Muda Remaja yang mampu menahan imbang tim dari Ekuador, tim dari Amerika Selatan, tim yang punya pengalaman lebih banyak bermain di Piala Dunia U17 dibanding Indonesia, tim yang punya materi pemain yang menurut saya cukup solid, cukup lengkap, cukup bagus lah. Nah, itu harus kita beri pujian, terlepas dari keberuntungan yang benar-benar didapatkan oleh Indonesia waktu itu. Kenapa saya bilang keberuntungan? Karena Ekuador itu punya banyak sekali peluang, punya banyak sekali kesempatan mencetak gol. Mereka mengurung pertahanan Indonesia. Mereka punya ball possession itu kalau nggak salah sampai 60, 70, hampir 70%. 70% malah itu. Jadi dominan sekali, itu seperti Barcelona melawan apa ya? Barcelona melawan Eibar kali ya. Eibar atau apa? Atau apalah itu ya. Pokoknya dominasi sekali, dan Ekuador itu punya peluang banyak sekali dari sayap, dari tengah, dari umpan tendangan langsung, dari sepak pojok, dari bola mati, dari macam-macam lah. Mereka mengurung Indonesia, sementara Indonesia berusaha bertahan, sesekali melakukan serangan balik yang serangan baliknya tidak terlalu efektif, serangan baliknya terlalu banyak di dribble sendiri, serangan baliknya kurang bagus lah intinya. Sementara Ekuador ya itu tadi, tidak beruntung, saudara-saudara. Saya membayangkan kalau Ekuador itu beruntung, kalau Ekuador dinaungi Dewi Fortuna itu ya mungkin saja Indonesia bisa kalah
3-1, 4-1, 5-1. Itu seperti itu saudara-saudara. Jadi ya kita harus bersyukurlah. Kita harus bersyukur Indonesia bisa bermain imbang dengan Ekuador. Dan sekarang harus fokus ke pertandingan kedua menghadapi Panama. Pertandingan yang sama pentingnya bagi Indonesia maupun bagi Panama itu sendiri. Bisa pastikan saudara-saudara, pertandingan melawan Panama ini tidak akan mudah. Dan semuanya tidak akan mudah, tidak mudah di pertandingan ini. Lawan Ekuador juga tidak mudah. Lawan Panama nanti tidak akan mudah. Lawan Maroko nanti di pertandingan terakhir lebih tidak mudah lagi. Kenapa saya bisa mengatakan Panama ini tidak mudah? Karena begini saudara-saudara, Panama itu kan kalah waktu pertandingan melawan Maroko. Mereka itu juga kurang beruntung sebenarnya, kurang beruntung sekali. Dan kalau saya amati pertandingan Maroko melawan Panama itu mereka nervous. Panama itu masih demam panggung. Mereka grogi sekali, saudara. Ya wajar karena mungkin saja itu adalah pertandingan pertama di semua turnamen apapun di seluruh dunia, di level ASEAN, di level Asia, di level dunia, di level Tarkam, di level RT RW. Itu selalu tidak mudah, saudara-saudara. Selalu berat. Pemain itu biasanya masih mencari bentuk permainan terbaik. Mereka masih adaptasi dengan kondisi lapangan, masih beradaptasi dengan medan, dengan suasana pertandingan. Jadi, Panama, dan itu terlihat sekali Panama nervous sehingga mereka kecolongan. Ya, saya harus mengatakan itu kecolongan ya. Kecolongan 2 gol karena memang golnya itu berawal dari kelengahan dan ketidaksiapan pemain Panama menghadapi pemain Panama. Selain pemain Maroko maksud saya, Selain tentu saja pemain Maroko yang kualitasnya mungkin sedikit lebih bagus lah. Dan mereka bermain juga cukup bagus melawan Panama. Jadi itu kan bisa terlihat dari gol-golnya itu. 2 gol yang menurut saya benar-benar sebenarnya tidak perlu terjadi kalau Panama bermain lebih taktis, lebih berhati-hati, lebih beruntung. Intinya lebih beruntung. Karena sebenarnya Panama juga punya beberapa peluang. Ya saya nggak bisa bilang banyak ya, beberapa peluang yang kalau memang itu lebih klinis lagi itu bisa menjadi gol. Bisa saja skornya imbang 1-1 atau mungkin imbang. Ya kalau menang mungkin susah, mungkin imbang. Saya rasa bisa imbang 1-1 atau 2-2. Itu yang terjadi kalau Panama lebih beruntung. Kalahan Panama dari Maroko, saudara-saudara, otomatis mereka akan mengemban misi harus menang di pertandingan kedua melawan Indonesia. Ini misi yang berat. Ini misi. Mereka mau tidak mau harus menang, saudara-saudara, harus menang. Kalau imbang pun peluang mereka lolos nanti berat juga karena pertandingan terakhir Panama itu melawan Ekuador. Jadi salah satu cara Panama untuk bisa lolos, untuk bisa survive di Piala Dunia U17, untuk tidak pulang ke negaranya, ke terusan Panama. Ke Panama Channel dengan menanggung malu dengan lebih dini. Kan tentu saja mereka ingin berada di Indonesia lebih lama. Kan Indonesia banyak tempat yang mau dikunjungi. Itu ya mereka harus menang itu secara mentalitasnya. Filosofinya mereka sudah pasti pelatih Panama akan menginstal semangat harus menang itu kepada para pemain, ke dalam tubuh, ke dalam otak, ke dalam pikiran para pemain, ke dalam semangat para pemain. Pemain Panama, bukan pemain Indonesia ya, pemain Panama. Itu pasti, saudara-saudara, saya berani taruhan lah. Saya berani taruhan pasti pelatihnya akan minta mereka menang. Mereka menang, dan itu bisa berarti 2 hal. Bisa berarti terbebani, pemain Panama terbebani, atau bisa berarti bertambah semangat. Bertambah semangat untuk benar-benar tampil habis-habisan. Apapun yang terjadi, mereka pasti akan mengeluarkan sekuat tenaga, kemampuan terbaik untuk menang. Nah, ini bahaya kalau mereka benar-benar termotivasi untuk menang, untuk tampil habis-habisan, untuk tampil mengeluarkan 150% atau 200% kemampuan. Nah, ini bahaya bagi Indonesia. Sebaliknya, kalau mereka menjadikan motivasi untuk harus menang sebagai beban,
Ini akan menguntungkan Indonesia. Apalagi Indonesia akan main di hadapan sekitar 40-50 ribu pendukung di Stadion Gelora Bung Tomo. Ini akan menjadi booster, akan menjadi dorongan semangat, sokongan moral, mental yang bagus untuk Indonesia yang mungkin saja bisa membuat para pemain Panama itu lemah, down. Mentalnya jatuh karena beban harus menang dan karena tekanan dari pendukung yang sangat banyak. Saudara-saudara, tetapi begini, saya ingin menyarankan kepada Bima Sakti dan kepada tim pelatih Timnas U17. Kita tidak bisa saja hanya mengandalkan semangat juang. Kita tidak bisa saja hanya mengandalkan pemain ke-12. Kita tidak hanya bisa saja mengandalkan supporter yang banyak sekali. Mental sangat motivasi. Kita tidak hanya bisa mengandalkan itu saja, saudara-saudara. Kita juga harus mengandalkan permainan di lapangan. Kita harus mengandalkan taktik dan strategi. Kita harus mengandalkan game of plan yang bagus, cara bermain yang bagus, permainan sepak bola, pertunjukan sepak bola di lapangan yang bagus. Tidak masalah apakah kita akan memilih defensive football atau offensive football. Itu tidak masalah bagi saya. Yang penting kalau Anda punya taktik yang bagus, taktik strategi yang bagus, itu akan bagus sekali. Itu akan kita layak mendapatkan apresiasi. Dalam hal ini, saudara-saudara, saya menyarankan kepada Bima Sakti, kita tidak usah terlalu agresif. Kita tidak usah menggunakan skema 4-3-3. Kita bisa menggunakan skema 5-4-1 atau 5-3-2. Atau ya paling bagus itu 5-4-1 karena nanti yang salah satu sayapnya itu bisa berubah menjadi tiga penyerang. Jadi kalau menyerang itu nanti bisa jadi 3-4-3. Tetapi kalau bertahan menjadi 5-4-1. Atau kita juga bisa menggunakan skema 4-2-3-1. 4-2. Jadi kalau bertahan nanti akan menjadi 4-5-1. Tetapi kalau menyerang bisa menjadi 4-3-3. Jadi tidak lebih itu akan sesuai dengan apa yang biasa dikerjakan oleh Bima Sakti. Kenapa saya menyarankan skema seperti itu? Itu akan jauh lebih solid, lebih seimbang ketika menyerang maupun bertahan, khususnya bertahan karena kita lebih baik bertahan dulu, menghemat tenaga, melihat lawan seperti apa, baru kita melakukan serangan balik yang cepat dan efektif. Taktik bertahan itu jauh lebih penting daripada menyerang karena kita tidak bisa secara pasti menilai Panama kemampuannya seperti apa. Kemarin memang mereka kalah dari Maroko, tetapi kan kita juga kita belum pernah bertemu dengan mereka. Intinya seperti itu. Jadi kita belum, dan begini saudara-saudara, dengan kita bertahan, kita mengandalkan serangan balik itu jauh lebih bagus menurut saya daripada kita memaksakan diri menyerang. Kalau kita memaksakan diri menyerang, Anda lihat waktu melawan Ekuador, kita menyerang kan, kita unggul 1-0. Setelah itu kita kena serangan balik cepat dan itu habis. Karena kelemahan Indonesia adalah pada bola atas, bola crossing, bola lambung. Dan ketika pemain kita itu cepat saat menyerang. Ketika kita menyerang ke depan itu, di sayap itu, di belakang sayap itu, di fullback itu selalu ada celah. Itu saudara-saudara tolong diperhatikan kalau nonton pertandingan Timnas Indonesia U17 asuhan Bima Sakti, itu selalu ada celah di situ dan itu selalu bisa dimanfaat. Waktu pertandingan uji coba melawan Korea Selatan, 2 bulan lalu, saudara-saudara perhatikan, itu juga menjadi titik lemah di situ karena pemain kita terlalu agresif sehingga ada celah di situ. Kemarin waktu lawan Ekuador juga golnya Ekuador itu juga dari situ. Jadi menurut saya menyerang itu boleh, tetapi tidak usah terlalu memaksakan diri. Jadi lebih banyak bertahan, lebih banyak sabar, menghemat tenaga, bermain. Kita disiplin defensif lainnya itu di garis tengah itu kita defensif line di situ. Kita mengambil bola, kita memanfaatkan pemain-pemain Panama mengalami kesalahan karena yang tertekan adalah Panama, saudara-saudara. Kita di sini tidak ditargetkan menang. Kita cukup dapat 1 poin aja sudah lumayan lah. Kita nggak lolos ke babak 16 besar itu juga nggak masalah kalau kita bisa dapat poin. Itu saja,
Ecuador. Jadi kita bermain lebih santai. Jadi biarkan para pemain Panama itu membuat kesalahan, kita sabar. Nanti kalau mereka bisa salah, ya kita ambil bolanya, kita langsung salurkan ke depan. Arkan Kakak itu cepat. Dia bagus sekali kalau untuk berduel satu lawan satu. Mirip dengan Ramadan Sananta, saudara-saudara. Jadi itu harus dimanfaatkan dengan baik untuk dimaksimalkan. Bilang Indonesia harus harus bermain defensif, harus sabar, tidak usah terlalu banyak bermain cepat, tidak usah, tetapi efisien itu terkaitan dengan tenaga, saudara-saudara, dengan fisik. Saya melihat ada titik lemah lain adalah fisik. Saudara-saudara lihat pada pertandingan melawan Ekuador itu kan pergantian pemainnya itu bukan karena taktik atau strategi, tetapi karena pemain kita kelelahan. Pemain kita beberapa kali jatuh di lapangan, kram, kemudian cedera, ya itu terjadi seperti itu. Jadi bukan karena kebutuhan taktik, bukan karena kebutuhan strategi, tetapi karena pemain kita cedera, karena kelelahan. Itu yang membuat pemain-pemain Indonesia itu diganti fisik, dan ini bahaya, saudara-saudara. Ini bahaya karena saya nggak lihat selama pemusatan latihan kemarin itu di Jerman maupun waktu di Indonesia itu fisik itu dilatih secara maksimal. Beda sekali dengan timnya Sintayong. Ketika pertama kali melatih Indonesia, Sintayong langsung fokus pada fisik. Tetapi tampaknya Bima Sakti tidak terlalu banyak fokus kepada fisik, dan itu bisa terbukti. Dan kalau fisik itu lemah, itu bahaya, saudara-saudara, bahaya karena pertandingan 90 menit. Dan kalau kita terlalu memaksakan bermain cepat, itu juga bahaya karena fisik kita akan terkulas. Karena begini, lawan yang kita hadapi ini bukan Kamboja, bukan Brunei Darussalam, bukan Guam, bukan Laos, bukan Myanmar, bukan Filipina yang bisa kita paksa untuk bermain cepat, yang bisa kita dikte. Justru di pertandingan di Piala Dunia ini kita yang didikte. Waktu melawan Ekuador kita didikte, kita dipaksa bertahan. Nanti menurut feeling saya, menurut melawan Panama itu kita juga akan dipaksa bertahan. Dan itu kita nggak bisa terus-terusan mencoba untuk attack. Soalnya kita karena kita ini bukan Barcelona, bukan Real Madrid, bukan pula Bayern Munchen yang bisa memaksakan diri untuk terus menyerang. Jadi menghemat tenaga itu penting, saudara-saudara. Bima Sakti bisa bermain efektif, efisien, sabar, menghemat tenaga, tidak buru-buru, tidak meminta pemain untuk selalu bermain cepat, berlari, mengejar bola, pokoknya pemain kayak baterai Duracell, Energizer. Itu nggak, kalau dia bisa bermain efektif, efisien, menjaga tenaga, itu saya optimistis Indonesia bisa menang. Apalagi kalau Bima Sakti bisa meminta pemain itu tidak terlalu lama mendribble bola, tidak sering berusaha untuk masuk, terlalu memaksakan diri masuk ke pertahanan lawan. Kalau Bima Sakti bisa meminta para pemain itu untuk umpan, cari teman yang kosong. Teman harus melebar, mencari ruang yang tidak ada pemain lawan. Bola diumpan ke situ. Itu saya rasa saya optimistis lah. Kalau kalau pemain itu bisa bermain mengumpan bola di posisi yang tidak ada lawan, itu Indonesia akan punya kelebihan, akan bisa setidaknya bermain imbang lah. Syukur-syukur bisa mendapatkan kemenangan. Tetapi kalau Bima Sakti meminta pemain tampil tidak sesuai dengan kondisi lawan, pokoknya ya seperti itu aja, seperti yang sudah waktu sebelum-sebelumnya, ya saya pesimistis sudah. Tetapi secara prinsip saya merasa tim ini punya potensi, punya peluang, punya potensi yang bagus karena ya tim ini mengandalkan semangat. Itu saja, setidaknya itu saja sudah cukup, sudah. Mengandalkan semangat, mengandalkan dukungan supporter, mengandalkan mungkin saja ada suntikan bonus. Entah bonus menjadi PNS atau bonus menjadi TNI Polri atau bonus uang, itu tampaknya bonus yang cukup bagus lah, cukup positif. Dan yang paling menonjol ya semangat para pemain ini, dan itu harus kita hargai. Terlepas kita suka atau tidak suka cara bermain tim ini, tetapi dukungan moral, semangat itulah yang lebih utama. Terkadang sepak bola itu ditentukan oleh hasil akhirnya, itu oleh semangat dan keberuntungan, saudara-saudara.
Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang tim nasional Indonesia U17 yang akan menghadapi Panama di pertandingan kedua. Semoga saja sih menang, saudara-saudara. Semoga saja menang dan ya minimal imbang lah, minimal imbang supaya Indonesia punya peluang lolos ke babak 16 besar. Setidaknya lolos dulu ke sana, nggak usah bermimpi yang muluk-muluk karena kesempatan lolos sebenarnya besar karena hanya ada juara, runner up dan 4 peringkat 3 terbaik yang akan tampil di babak 16 besar. Jadi kalau Indonesia bisa memanfaatkan ini ya alhamdulillah saudara-saudara. Syukur puji Tuhan. Dan tadi itu sudah kita bahas kalau memang Bima Sakti ingin Indonesia tampil bagus, tampil lolos, harus menghemat tenaga. Menghemat tenaga karena waktu pertandingan pertama itu terlihat sekali beberapa pemain itu kelelahan. Kram, capek, kemudian ditarik keluar karena cedera ringan, dan itu sendiri diakui oleh Iqbal. Iqbal juga mengakui para pemainnya kelelahan karena apa? Karena tempo permainan yang dikembangkan Indonesia itu cepat. Indonesia itu selalu ingin bermain cepat. Dari 90 menit itu dia maunya cepat, walaupun defensif ya, tetapi kan nggak mungkin, saudara-saudara, nggak mungkin. Dan ya harus dihemat lah, harus dihemat, bermain seefektif mungkin. Kalau ada bola itu tidak usah terlalu banyak di dribbling, tidak usah terlalu memaksakan diri untuk masuk ke kotak penalti, tidak usah memaksakan diri untuk mencetak gol, tapi diumpan, dipasing kepada teman yang kosong, dipasing kepada rekan yang punya peluang lebih bagus. Itu saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Twitter, Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna. Salam olahraga dan merdeka!